Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal ambil soalnya di ibu-ibu. Terlalu banyakkan pula. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-18. Ya, sebentar hanya kita rasakan berpuasa, hanya 12 hari lagi ya. Nah, sebentar lagi juga akan kita ditinggalkan oleh Ramadan itu sendiri. Mari kita sempurnakan, kita berikan puasa Ramadan itu adalah puasa yang istimewa. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita ditentukan untuk membicarakan tentang surat Az-Zariyat ayat 17. Ayatnya itu yang telah kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mungkin sampai di situ kita belum paham apa yang dimaksud itu mereka. Ya, mereka itu ada sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Maka tentu adalah ayat itu sudah ditafsirkan pada sebelumnya. Kita baca pada tafsir ayat 15-16 itu apa yang katakan oleh Allah? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa itu beradanya dalam surga, di mana dalam surga itu penuh ada taman-taman yang tentunya adalah yang kita rasakan. Akhidina ma atahum rabbuhum, dan orang-orang yang bertakwa yang berada dalam surga itu dia bisa mengambil, bisa menikmati apa yang telah dianugerahkan oleh Allah itu kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan juga mereka itu sungguh sebelumnya telah melaksanakan perbuatan yang baik. Jadi maka oleh karena orang-orang yang bertakwa itu itulah ganjaran atau mungkin boleh katakan pahala imbalan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi maka ayat di 17 inilah mereka yang mendapatkan surga itu justru dia sibuk. Dia sibuk untuk tidak tidur hanya sedikit. Apalagi bulan Ramadan itu sedikit tidur, juga sedikit juga makan. Ya, semuanya sedikit. Berbicara juga banyak sedikit, nggak boleh banyak-banyak juga. Nah, itulah diantaranya di bulan Ramadan seperti itu. Maka oleh karena itu orang-orang yang bertakwa. Nah, apa itu orang yang bertakwa itu? Jadi orang yang bertakwa itu, takwa itu dalam arti istilahnya atau dalam bahasanya itu adalah orang-orang yang takut. Jadi takut kepada Allah, ya, takut melanggar aturan Allah, takut ya. Jadi kalau orang tua-tua mengatakan, kalau takut dengan Allah, dekatkan. Takut dengan harimau, jauhkan. Jadi kalau takut dengan binatang buas itu kita harus jauh dengan binatang. Tapi kalau takut dengan Allah,
Nah tentunya inilah harus kita lakukan. Apa yang menjadikan perintah Allah itu kita lakukan, dan apa juga yang dilarang oleh Allah itu hentikan. Itu adalah yang dinamakan dengan takwa. Kalau dalam bahasa Arabnya imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahiya sirra wa alaniyah. Orang yang bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu belum puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, tapi justru dia ingin untuk menambah dengan pekerjaan, dengan ibadah yang lain. Tidak cukup dengan salat 5 waktu, tapi justru adalah melakukan ibadah-ibadah yang lain di tengah malam. Nah, apa ibadah tengah malam yang dikatakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman itu? Itulah dinamakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu dinamakan adalah salat tahajud. Kalau salat tahajud itu dulunya adalah wajib dilaksanakan. Ya, sebelum turunnya, sebelum diperintahkan oleh Allah salat yang 5 waktu itu wajib. Ya, wajib. Nah, kalau wajib itu gimana? Dalam bahasa Arabnya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Pahala kalau kita lakukan, dosa kalau kita tinggalkan. Ya, itu dulu. Nah, lalu setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat yang 5 waktu itu, maka posisi salat tahajud turun lagi menjadi sunat. Sunatnya sunat yang muakkad, yang ditegaskan, atau boleh katakan sunat muakkad yang dianjurkan, ditegaskan untuk melaksanakan salat tahajud. Nah ya, kalau dulu Rasulullah itu adalah bukan wajib lakukan. Sesuai juga dengan perintah Allah pada surat Al-Muzammil. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil lail qalilan. Wahai orang-orang yang berselimut, orang-orang yang berkerumun. Jadi kalau Rasulullah itu kan berselimut, tidurnya itu berselimut, lalu dibangun oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Muzammil itu, bangun, ya, qumil lail, qum, perintah tuqum fil amar, silakan bangun, dirikan salat. Nah, itu wajibnya salat tahajud itu. Nah, lalu dengan turunnya perintah Allah untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam itu, maka posisi salat malam itu, salat tahajud itu menjadi sunat. Jadi sunat. Maka salat yang utama itu adalah salat yang wajib. Maka salat tahajud itu adalah yang setelah salat wajib. Nah, jadi di bawah itu sedikit. Jadi kalau dilakukan salat tahajud itu pahalanya sama dengan wajib. Nah, itu dinamakan adalah yang muakkad. Nah, jadi salat tahajud itu adalah merupakan suatu ibadah tambahan. Ibadah tambahan ya yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah pada surah Al-Isra ayat 79 itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, apa kata oleh Allah? Sebagian malam, artinya ada di tengah malam, sepertiga malam itu, fatahajjat bihi, lakukanlah salat tahajud, ya, salat tahajud. Karena salat tahajud itu nafilatul lak, itu adalah sebagai tugas ataupun ibadah tambahan bagi orang-orang yang mengerjakan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan ya, orang-orang yang melaksanakan salat tahajud itu Allah akan mengangkatkan derajatnya kepada maqamam mahmuda, kepada tempat yang terpuji. Nah, ini diantaranya salat tahajud. Jadi salat tahajud itu salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, salah satu untuk diri kepada Allah. Salat itu juga adalah menjadi orang yang takwa juga kalau dilakukan dengan benar-benar. Jadi kalau salat itu dengan sungguh-sungguh dilakukan, tetap ujung-ujungnya adalah takwa. Ujungnya juga adalah takwa. Kalau puasa kalau dilakukan karena iman dan juga adalah kita lakukan dengan baik, itu ujung-ujungnya adalah takwa juga. Ya, jadi orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah.
apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu haji, apakah itu zakat, semua ujung-ujungnya adalah takwa. Nah, kalau puasa tetap takwa juga. Ajannatun mustaqatun, takwa juga yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa surga juga. Jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga juga. Ya kan? Dan orang-orang yang salat juga surga yang diberikan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Surga juga. Ya, surga juga. Jadi maka oleh karena itu adalah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka tentunya Allah akan memberikan. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh, kalau salat itu ya benar-benar kita laksanakan bagaimana rukun syaratnya, bagaimana kita melaksanakan dengan sebaiknya, tidak hanya untuk melakukan kewajiban saja, tapi justru benar-benar kita lakukan. Nah, apa keutamaan kita melakukan salat tahajud itu? Ada utamanya. Yang pertama adalah samping kita diangkatkan oleh Allah suatu derajat yang paling tinggi, itu adalah yang pertama ya. Ya, siapapun kita hinanya menurut orang lain, siapapun kita miskin menurut orang lain misalnya, tapi kalau menurut Allah itu lebih tinggi. Karena adalah ibadahnya itu adalah berhubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia itu manusia yang menilai kita. Tapi kalau dengan Allah, itu Allah menetapkan, meninggikan derajat kita pada tempat yang terpuji. Itu diantaranya dengan firman Allah tadi, maqamam mahmuda. Yang kedua adalah tentunya adalah kita ini mempunyai sebuah dosa juga. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan itu adalah suatu sifat yang tidak jauh dari kita, tetap melekat. Al-khata' wa nisyan sifatani. Ini tersalah dan terlupa itu adalah dua sifat yang selalu melekat kepada manusia. Jadi kalau salah, terlupa itu berpotensi adalah berdosa. Jadi maka oleh karena itu, kalau kita lakukan salat tahajud itu tentunya adalah dosa-dosa kita juga akan diampunkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan salat tahajud itu selalu dilindungi, selalu dibentengi oleh Allah. Ya, kalau kita salah, Allah akan menunjukkan kepada kita ini terhadap itu adalah perbuatan yang salah. Jadi yang menunjukkan itu justru dari hati. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu kita selalu berdoa agar kita selalu hati kita tetap beribadah, ya, tetap beribadah. Apa doa yang selalu kita hafal, yang kita harus kita pahami itu adalah ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, yang membolak-balikkan hati itu kan Tuhan, Allah itu. Sabis qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku dalam melaksanakan agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu minta kepada Allah. Jadi kalau kita minta selalu ketetapan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan itu. Allah berikan petunjuk. Pernah juga itu doa itu dibantah oleh Ummu Salamah. Pernah dibantah ya. Wahai Rasulullah, kenapa yang kau suruh umatmu itu membaca doa ya muqallibal qulub? Ya, apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, bahwa yang namanya hati manusia itu berada di antara dua jari dan jemariku. Jadi antara dua jari dan jemariku. Ya, artinya adalah Allah itu bisa menunjukkan hati seseorang terhadap orang yang dia kehendaki. Orang yang dikehendaki orang seperti apa? Orang yang meminta. Orang yang teguh hatinya. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kekuatan ketubuhan hati kepada Allah. Allah akan tunjukkan ya. Allah akan berikan ya petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang hatinya yang mempunyai ketubuhan. Yang kedua juga adalah Allah itu akan bisa memberikan dan menyesatkan hati seseorang itu terhadap orang-orang yang dia kehendaki juga. Jadi maka oleh karena itu adalah hati ini perlu kita manage. Hati itu perlu kita bagaimana memanage hati itu dengan baik. Jadi maka oleh karena itu orang-orang yang salat tahajud itu selalu hatinya itu dibimbing, ya, selalu dibimbing, selalu dibenting oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu yang pertama adalah melaksanakan salat tahajud. Nah, yang kedua adalah
bahwa kita salat tahajud itu ya orang yang bertakwa dia mohon ampun kepada Allah itu di waktu sahur. Jadi kalau biasanya kita waktu sahur itu kan makan ya, makan. Sekarang kan sudah mulai azan masih juga makan, ya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ada juga di radio itu justru yang hari ini imsak itu jam berapa? Kadang jam 5.21 berbunyi juga, jam 5.29 bunyi juga. Mana yang benar? Kan seperti itu ya. Tapi yang jelas adalah menahan itu penting, ya. Nah di saat itulah kita berdoa sebelum habisnya makan sahur itu kita berdoa. Apa doa yang kita berikan? Keselamatan kita dan termasuk juga keselamatan anak cucu kita. Dan pernah juga terjadi pada Nabi Yakub. Nah Nabi Yakub itu justru dilihatkan anak-anaknya sudah mulai nampak mulai dewasa. Dia ingin anaknya itu jangan menjadi anak yang melakukan maksiat. Maka di waktu sahur itu dia berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Nah, kan perlu juga berdoa itu. Kenapa begitu kita suruh berdoa? Mau kamu memungkinkan di waktu habis sebelum sahur itu doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan harta mereka dengan zakatkah atau dengan infak. Nah, inilah diantaranya Bapak dan Ibu, harta itu penting itu. Ya, harta itu penting. Makanya di bulan Ramadan itu kita harus menyisihkan uang, harus menyisihkan uang. Kalau saya di bulan Ramadan misalnya itu 30 hari, berapa saya bersedekah di pagi hari, berapa saya bersedekah di malam hari. Itu dikalkulasikan. Kalau dikalikan 30 berapa? Kalau 10 berarti 20. Kalau 30 adalah 600. Saya siapkan untuk itu. Ya, harus siap dengan seperti itu. Karena pahalanya luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi asyrin amsalha ila sab'atin di'fin. Ya, setiap amal perbuatan manusia itu dikatakan oleh Rasulullah dilipat gandakan pahalanya bi asyrin amsalha ila sab'amiyatin di'fin. Dari 10 lipat ganda itu sampai 700. Itu luar biasa ya. Itu tidak dapat di luar bulan Ramadan, tidak dapat. Ya, kalau di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Kalau kita punya uang, nah kita pergi juga umrah di bulan Ramadan luar biasa itu. Ya, umrah di bulan Ramadan itu di haram itu ya, di haram itu 100.000 pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau di Madinah itu ada 500, Masjidil Aqsa itu 1.000. Ya, tapi kalau misalnya di haram itu di Masjidil Haram itu 100.000, itu lebih banyak. Apalagi siap kegiatan kita lakukan, maka orang berlomba-lomba lah memberikan makan, bersedekah. Kalau kita sana tidak usah bawa nasi, tidak usah perlu beli nasi, banyak orang yang bersedekah. Yang dicarinya apa? Pahalanya. Nah termasuk juga orang bersedekah memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya besar itu. Dan termasuk adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa yang kata Rasulullah itu? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Ada surga itu dirindukan oleh orang-orang yang pertama, orang-orang yang wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan. Maka berlomba-lomba orang itu. Jadi maka oleh karena itu mari kita memanfaatkan. Misalnya sekarang banyak juga pengurus menyediakan sarana untuk beribadah, untuk biaya-biaya hal, biaya tikar, dan untuk kebutuhan bulanan-bulanan di masjid. Itu ada peluang untuk kita itu. Ya peluang itu. Ya peluang. Tidak diminta-minta. Sudah disediakan untuk kita. Hanya kita lagi mau tidak kita untuk bersedekah, mau tidak kita berinfak. Nah kalau kita orang-orang yang bertakwa tentu adalah kita lakukan. Karena janji Allah itu luar biasa juga. Ya, orang yang berinfak, orang yang punya salat tahajud, dan termasuk juga adalah yang beribadah lainnya, itu diberikan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Seperti saya katakan tadi, maka orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di dalam surga. Ya, tempat di dalam surga, dan juga ada taman-taman di dalamnya. Silakan mau makan apa, mau buah apa, mau makanan yang mana, silakan tinggal meminta. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dan maka tinggal mengambil apa yang kita inginkan dan apa juga yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bagi orang yang sungguh-sungguh yang selama ini sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan ceramah yang singkat ini, dengan ayat yang pendek ini, bahwa yang katakan oleh Allah,
adalah mereka yang sedikit tidurnya itu adalah orang-orang yang berjaga dan orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam harinya. Jangan kita tinggalkan yang dinamakan qiyamul lail itu, termasuk salat tarawih itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Ya, artinya adalah mendirikan salat malam. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan dengan waktu 12 hari lagi. Kita belum tentu juga hidupkah kita tahun depan, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hari ini, tahun ini kita berikan adalah ibadah yang sempurna untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.